akan bingung mana halal haram, padahal Allah melalui nabinya sudah menjelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu dah jelas, yang haram dah jelas. Tinggal kok lakoni. Kamu belajar, kamu tahu, kamu hati-hati, itu yang terbaik. Kamu gak mau belajar alasannya ben ra ngerti, ben somen kata kau jawab keliru. Kamu gak ngerti misal ini halal ini haram, nanti di akhirat jadi kok ngomong biar pas urip kowe ngombe banyu gendeng timbang banyu degan kok pilih. Aku gak ngerti kok dosa, tetap dihukum. Makanya mending ngerti terus didoi dilakoni daripada tidak mencari tahu. Apalagi sekarang posisi kita media sosial ada, speaker gede-gede, banter-banter. Makanya kalau sampai kemudian kita ngeles kayak gitu, ya tidak ada lagi udur. Maka sebaiknya kita tetap istiqomah di majelis ilmu. Nah, ada 3 hal, 3 pertanyaan yang kita itu harus tahu, dan bahkan nanti kita akan ditanya di hari kiamat. Apa kata Syekh Muhammad At-Tamimi? Yaitu wa idza qila laka, apabila ditanya kepadamu mal usulus salasah alladhi yajibul alal insan ma'rifatuha, yang wajib seorang hamba itu tahu jawabannya. Fakul, maka ucapkan jawab yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba itu harus kenal Rabbnya. Kamu harus tahu Allah itu siapa. Kamu harus tahu Allah itu di mana. Ya, tes Allah di mana? Dari situ. Raiso jawab dari sini. Di aras dari sini. Aras di sini. Melu-melu sebelah. Dari sini. Sampai sing di nggak tahu apa sing aras. Aras ini, aras. Dari sana. Ya harus kabeh kecuali satu nggak tahu, nggak apa-apa. Mau nggak tahu ya jangan ngawur juga. Pertanyaan berikutnya, lah aras itu di mana? Yang jawab aras. Di bagian langit paling atas kamu, di atas langit ketujuh kamu, di langit kamu. Lanang sing tegas gitu, di mana? Di lantas saya ketujuh kamu. Sasae, omos bener ning aras atau sasae? Jadi salah toh jawaban tuh, ngawur ini. Kalau di atas langit, aras itu apa? Makhluk Allah. Malah, sing ini mesti pada. Ya artinya gini loh. Ini pun yang jawab, ya jawab ini masih ada ketidakyakinan atas jawabannya. Makanya nggak salah ketika kemudian kewajiban pertama kita harus tahu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, bagaimana dirinya, bagaimana menyebutnya, memanggilnya. Penting nih, menyebut seseorang yang jauh di sana yang ngerti wah. Mau tak kode. Kowe kancil aku singo, kode kita, ngono to. Lalu kancil memanggil singo. Nah, kemudian wadinahu, dan kudu kenal agamanya. Seorang muslim harus tahu agamanya. Islam itu enggak cuma soal sholat, enggak cuma soal puasa. Islam itu juga soal berbagi sama orang tidak punya. Islam itu juga soal tidak boleh mencurangi timbangan. Islam itu juga soal wajib berbakti pada orang tua. Islam itu juga soal harus berkata jujur, menepati janji, kemudian memenuhi amanah, tidak boleh mencuri. Itu Islam. Wah, aku kan pernah ngakoni mencuri, gak ini, tapi aku ya sholat, aku ya keliru. Makanya Nabi mengatakan, Rasul Amri al-Islam, semua perkara itu kembalinya kepada Islam. Itu memang ngomong baik Islam itu ada. Wa amuduhu as-sholat, dan yang meneguhkannya sholat. Jadi orang Islam itu mau berbuat apapun harus kembali kepada agama.
Iki menurut Islam piye. Kemudian yang kedua, dia harus sholat. Nah, wadir waktu sanamihi al-jihad, dan yang menjadi pelindungnya itu adalah jihad. Jihad di sini nggak selalu maknanya perang, tapi pengorbanan. Pengorbanan apa? Kita hari ini duduk di sini itu ya berjihad. Saya berkorban dengan jauh-jauh datang ke sini, kamu berkorban dengan menunggui saya di sini, kan gitu. Sama-sama kita berkorban. Nah, karena sama-sama kita berkorban, sebagai orang yang saling berkorban, kita saling menghargai. Saya menyampaikan dengan penuh semangat, kamu mendengarkan dengan penuh kekhusyuan, gitu. Jangan kami dewi, gitu. Nah, makanya ya wadinahu, nanti kita kenalan dengan agama kita. Nah, kemudian wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, harus kenal dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tes meneh. Nah, Nabi Muhammad celukane atau julukane siapa? Waktu hidup di Mekah punya julukan siapa? Tidak lali. Terus sebelahnya Al-Amin, oke. Pas lahir tahun apa? Tahun baru. Tahun apa? Ini ngetes tak? Tahun gajah, benar. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa nama pamannya yang mau penikin cilik? Salah. Siapa nama pamannya yang mau penikin cilik? Abu Thalib, ya. Jawabnya untuk ragu ya. Pertanyaan berikutnya, siapa istrinya yang pertama? Khadijah. Siapa istrinya yang dari kalangan orang Yahudi ya? Dia punya istri orang Yahudi, tapi sudah masuk Islam. Siapa namanya? Lupa. Siapa mas? Gak tahu. Sofia, namanya Sofia. Siapa istri beliau yang dari kalangan orang Mesir? Siapa? Fatimah kan anaknya. Tahu mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Kurang tahu. Kurang apa? Kurang makan. Isa itu bukan. Istri juga ya bukan. Nggak tahu. Namanya Maria Kiptia. Punya anak laki-laki, namanya siapa? Nggak tahu. Siapa? Susanto. Coba. Nggak tahu. Siapa? Nggak tahu. Ibrahim sama Qasim. Makanya kemudian beliau karena punya anak itu panggilannya siapa? Punyanya siapa? Nggak tahu siapa. Makanya penting belajar, ya. Ya, oke. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, mengenal Allah. Yang pertama kita harus paham Allah itu nyata ada, bukan fata morgana. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan musnah. Saya, kamu, kita, bapak kita, ibu kita, mbak kita, mungkin anak cucu kita nanti semuanya musnah. Gedung pencakar langit musnah, apalagi kendaraan-kendaraan hebat dan mahal musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Makanya nanti dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita manusia, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan dan sembahlah Allah yang juga menciptakan orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya gini loh, mbah-mbah dulu itu sudah dikenalkan adanya Allah. Mereka menyembah Allah, alhamdulillah
alhamdulillah mereka orang sukses nanti di akhirat masuk surga. Kok ada yang nggak mau nyembah Allah? Ya innalillah, mereka nanti akan masuk neraka. Maka hari ini giliran jenengan mau kenal Allah apa enggak? Mau menyembah Allah apa enggak? Jenengan mau memilih Allah sebagai Rabb, alhamdulillah insya Allah ahli jannah. Tapi kalau kemudian kita alhamdulillah menjadi orang hari ini yang nggak mau kenal Allah, bahkan nggak mau menyembah Allah, maka ya siap-siap jadi penghuni neraka. Dan ketika itu sudah mati, maka sudah tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena yang namanya kesempatan beramal ya ketika kita hidup, makanya disebutkan dunia darul amal wal akhiratu darul jazaa. Selama hidup di dunia itu kesempatan kita beramal. Nanti pas kita sudah di akhirat sudah mati, tinggal nunggu balasan. Kok pilihan jalan kita salah? Nanti udah nggak bisa didandani. Kalau konteksnya adalah salah milih tentang siapa yang harus disembah, gitu. Dari logika itu dulu, belum lagi nanti dalil-dalil banyak. Makanya yang paling bikin azan ya Allah wa iyyakum, Allah itu ada, nyata dan kekal. Dan sekarang kenapa kita memanggil Allah itu dengan Allah? Ini juga kamu harus tahu. Saya ijazah tak tekoki, kenapa kowe diceluk fajar atau jaluk diceluk fajar? Pertanyaanku, kenapa kamu mau dipanggil fajar kok enggak dipanggil tukino wae? Ya musuhku. Ya oke lah. Maksudku jawabannya jadi orang kuwi sing tak arep-arep. Out of the box. Saking out of the box nanti gliding-gliding. Maksudku ngene lho, mergo aku jenenge Pakku Fajar, ngono lho. Lahirmu subuh ya. Oh, apa. Nah, gitu maksud saya. Nah, Allah pun juga sama. Ketika kenapa kita memanggil Allah itu dengan Allah? Allah yang meminta untuk dipanggil Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Berarti ini Allah minta dipanggil Allah. Dan ketika Allah minta dipanggil Allah, ya jangan memanggil dengan selain Allah. Ketika Allah minta dipanggil Allah, Allah juga menegaskan nyembah itu hanya aku. Nek manggil dengan panggilan selain Allah aja tidak boleh, apalagi nyembah selain Allah. Makanya Fajar itu diminta dipanggil Fajar karena bapaknya menamakan Fajar. Yang mana dinamakan Fajar karena lahir pas subuh. Orang disini subuh apa? Disini Fajar. Subuh bapak ini apa ya? Kau anakku ya bro, disini subuh bapak ini. Nah, maka kalau dia dinamakan Fajar oleh bapaknya minta dipanggil Fajar, makanya dia diceluk Tukino, orang Minggu. Dia celuk Bambang ya orang Minggu gitu loh. Dan jangan memaksakan memanggil dengan panggilan yang lain karena dia nggak akan Minggu. Makanya Allah minta dipanggil panggilannya Allah dan jangan menyembah selain Allah. Kemudian kita mengenal Allah itu dari pelajaran SD, mungkin di TK, mungkin di TPA sebagai Tuhan, gitu toh bahasanya. Maka yang lebih tepat sebenarnya bukan cuma Tuhan, tapi Roh yang lebih tepat. Karena Tuhan itu nanti definisinya terkadang yang kita sembah, yang kita agungkan dah gitu toh. Tapi kalau udah bahasanya Roh, maka di situ berarti Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang menguasai, yang memberi rezeki, yang menjaga kamu. Banyak. Nah, kita baca dalilnya satu-satu. Karena nanti di agama tertentu bahasa Tuhan itu dibagi 3. Yang menciptakan ada sendiri, yang menjaga ada sendiri, yang memusnahkan ada sendiri. Nah, nanti di agama yang lain Tuhan yang dibagi 3 lagi. Yang di langit punya nama sendiri, yang jadi firman namanya sendiri, yang sudah di bumi namanya sendiri. Kita enggak. Nah, Allah meminta kita untuk menyatakan setiap hari 17 kali alhamdulillah di Rabbil alamin. Terjemahannya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam kan gitu. Sing bener Rabb semesta alam.
Nah, ketika dikatakan Rabb semesta alam, maka semua proses yang ada di alam ini itu under control Allah. Allah tahu semuanya. Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menjaga, yang menguasai, semuanya Allah tahu. Jadi tidak kemudian dipisah-pisah, tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, kok ada manusia namanya Isa Al-Masih, ada manusia namanya Al-Masih Ad-Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati? Maka itu hakikatnya Allah mengizinkan mereka untuk bisa itu. Yang satu sebagai mukjizat, yang satu sebagai fitnah. Nah, itu izin Allah, tapi tidak lantas kemudian bisa melakukannya sewaktu-waktu sekarepe dhewe gitu, enggak. Dalam kondisi tertentu enggak bisa. Makanya Dajjal kalau ketemu orang yang sholih, ketika dia nggak mau menyembah dirinya, pedangnya nggak mempan. Karena orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qanibidin azani Allah wa iyyakum alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sehari 17 kali sebagai bentuk pengakuan kalau Allah itu Rabb kita. Nah, kemudian pada Quran surat At-Tur ayat 35, Allah menyatakan diri kalau Allah itu yang menciptakan kita. Nek sudah menyatakan, ya kamu jangan bantah. Misal ada bapakmu yang menyatakan, jar iki omahku jar. Terus pakmu baru ngomong mati. Terus tiba-tiba tanggamu teko tik-tik-tik, jar iki omahku. Ya kamu harus mempertahankan, iki ngomongin bapakku omahku. Sertifikatnya tak gowo atas namanya bapakku. Aja ngerung ngakoni mbok keke, ngakoni mbok keke dadi gembel nanti. Maka apa yang menjadi hakmu pertahankan gitu loh. Wong nek wis nikah di bojo parane wong lanang liya, jar bojoku tak peken yo peken lah. Yo iso menderita. Wah, iki bojoku. Mikir ngono tegas pertahankan gitu kan. Nah, maka Allah menyatakan diri sebagai yang mencipta kita. Kalau Allah sudah menyatakan mencipta kita, ya jangan dibantah. Enggak, ini tak enek liyane, nanti enek. Oh, menurut ilmu evolusi, menungso kuwi awale saka muyuk, itu wis kowe wae aku ora kan gitu. Nah, makanya Allah menyatakan am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apakah kamu itu tiba-tiba ada? Kan enggak, ada prosesnya. Atau kamu bisa membuat dirimu sendiri? Kan enggak mungkin. Bahkan semua ini benda sing ana ning meja iki, karena sing ndi, itu ada yang menciptai, ana sing gawe, ana sing gawe. Nah, maka kita yang mencipta Allah. Makanya ketika Allah sudah menyatakan begitu, ya jangan punya pendapat yang lain. Tidak boleh bertentangan dengan Allah ini. Nah, kemudian pada Quran surat Ali Imran ayat 6 Allah menyatakan waladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kalian, bukan kamu beda-beda. Di mana? Di rahim ibumu. Enek sing irunge mancung maju, enek sing mancung mlebu gitu kan. Nah, semuanya beda. Enek sing bangir, enek sing nyengir. Itu Allah yang memutuskan. Dan semua dinyatakan oleh Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa, mampu menjadikan kamu beda-beda. Bahkan sing kembar pun beda, sing kembar mangkat orang mangkat. Nah, itu beda, mau kembar pun loh beda. Beda karakternya mungkin, beda sifatnya mungkin gitu. Nah, Allah kemudian menyebut sebagai Al-Hakim, ada hikmah di situ, ada kebijaksanaan di situ. Sing gede dhuwur enek, sing cendhek enek, ya sing cendhek gen nyewangi sing dhuwur, kleru ya. Sing dhuwur nyewangi sing cendhek, nek sing cendhek ra nyandak nyewangi sing dhuwur, tak opeke, tak sikoke gitu. Termasuk soal rezeki juga sama, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya sing sugih nyewangi sing ra duwe, ora malah sing sugih mangan sing ra duwe. Ngono gitu. Nah, makanya kemudian pada Quran surat Thaha Allah juga menegaskan kalau Allah yang menciptakan semua makhluk, membentuk mereka. Ada yang dibentuk dalam bentuk binatang, ada yang dibentuk dalam bentuk tumbuhan, ada yang dibentuk dalam bentuk manusia. Manusia dewi macam-macam model, binatang dewi macam-macam model, gitu kan. Allah berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Rabb kami yaitu Allah, dialah yang telah membentuk kejadian dengan segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Kamu kalau nggak teke sing jenenge apa kuwi cecak, nemplek ning
orang duwe suwiwi, you know, tapi makanannya jenenge nyamuk, orang yang nempel tembok duwe suwiwi tur mabur. Kowe tau ngerti nek cetak stres kali lan bunuh diri. Ora tau enek. Ora enek, tapi menungso panganane ya kadang nglakoni sekitare bingung ning golek upo. Akhirnya tabrak ini begitu kurang stres bunuh diri banyak. Makanya kalau kamu ya pengen hidup enak, pengen hidup nyaman, minta sama Allah, minta rezeki yang halal dan minta sejak hari ini. Karena nek jenenge minta kuwi orang mesti dikei sesuk atau sesuk mungkin 5 tahun lagi. Lah nek kamu nembungi dari hari ini terus dikei 5 tahun lagi. Nah saya dari cocok-cocokan Reza umurnya 6 jalur istri solihah saiki dikei 5 tahun kas ketemune 31. Nah, niku nek 5 tahun kas, nek 5 kas yo iso jane. Wis tembung lho. Artinya nek kamu pengen istri yang solihah, tembung kan saiki. Barangkali pulang ngarep ketemu. Jan, wanita. Ngopo orang kacengkel. Nah, makanya nggih begitu pula soal rezeki, walaupun kamu hari ini cek dompleng wong tuamu, ya toh, cek ikut orang tuamu, minta rezeki yang banyak. Allahumma aksir mali wa aksir auladi wa barikli fima a'taitani. Ya Allah, kasih saya harta yang banyak, kasih saya anak yang banyak, dan berkailah pada apa yang Engkau kasih, yaitu anak yang banyak dan harta yang banyak. Doa itu doa Nabi, bro, diucapkan kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu umur 7 tahun dititipkan Nabi sampai umur belasan tahun, kemudian hidup sendiri didongakkan oleh Nabi, Allahumma aksir amwalahu wa aksir auladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Anaknya piro jar? 100 loro nek salah. Bojone piro? Goblok alam kita papat. Ketok ae waktu ngerti, kemungkinan 4. Cuman yang mau kamu harus pahami 100 loro itu nek makane kan akeh duwite ya toh. Berarti sugih apa ora sugih? Sugih. Makanya kamu minta sugih hari ini enggak apa-apa. Barangkali itu kamu sing doa sing sugih bapakmu, alhamdulillah. Atau kamu sing berdoa nanti terkabul 10 tahun lagi pas sedeng kowe lagi susah-susah golek duit. Jangan pas lagi susah kamu lagi dongo lah kabulin mungkin 5 tahun kan sampai repot. Akhirnya sebagian orang menyerah untuk berdoa dari sekarang makanya gitu. Tuhan bikin azan ya Allah wa iyyakum ya. Si apa tadi cecak oleh orang yang cecak stres boleh rafia gantung diri enak. Bahkan makanannya terbang kayak los gitu. Nah, Tuhan bikin azan ya Allah wa iyyakum, dan Allah juga menyatakan diri sebagai yang mencipta semua alam semesta. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda kuasa Allah, Allah ciptakan malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan pernah kamu sujud pada matahari dan bulan. Kenapa? Allah minta wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kowe nek arep sujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Jangan pada bendanya itu. Jangan kepada makhluknya, sujudlah pada kholiknya gitu. Makanya sujud itu loh, batok nunggu saya kena lemah itu hanya boleh kepada Allah. Tak boleh ke kuburan, tak boleh ke gurumu, tak boleh ke orang tuamu, tak boleh. Cukup salaman, dicium tangani, silakan. Ciumnya nganggo ambil nek orang mau tampil kayak pipimu ya apa-apa, ojo mbok kayak batukmu. Batukmu ini untuk Allah. Paham dah? Jadi hati-hati luput tuh. Soalnya ini atau boleh gitu. Gitu jangan atau monobro. Ya aku mengambil ilmu dari Al Ustaz Zulkarnain Sunusi. Beliau
di sini apa dicium tangan. Dan orang usah apa sujud ngumbah sikil banyune diombe. Walaupun itu orang tuamu tidak perlu. Soalnya sok-sok bapakmu sing gawe ning sawah sikile nek anane nek mbok ombe dadi penyakit walaupun bapakmu kusto. Islam nggak ngajari hulu sama manusia. Makanya Allah meminta sujudlah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Kemudian Allah berfirman pada Quran surat Yunus, Allah yang memberi kita rezeki semuanya. Nah, apa yang kamu makan itu atas izin Allah semuanya. Apa yang kamu minum juga, apa yang kamu dapati di rumah itu juga. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang kasih rezeki kamu dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kamu? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan? Mereka akan menjawab Allah. Maka kalau kamu jawab Allah, kenapa kamu enggak bertakwa? Kenapa kamu enggak nyembah Allah? Nek kowe ngaku wong Islam nyembah Allah, mau kowe ora salat? Itu pertanyaan itu tinggal dikembangkan. Nek kowe ngaku Islam, kowe ngerti minuman keras itu haram, mau kowe ombe, ya itu loh. Nek kowe ngerti dalam Islam itu judi haram, mau kowe malah judi. Pertanyaan itu tinggal dikembangkan. Fakul afala tattaqun. Kenapa kamu enggak bertakwa? Wa bidina azza Allah wa iyyakum, menciptakan udara, mematikan udara, beri rezeki udara, membentuk kita, merupa kita, beda-bedain udara, kemudian memelihara sing ngopeni. Allah menyatakan bahwasanya Allah yang memelihara semua makhluk. Allah berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah lah yang menjadikan bumi dihamparkan buat kamu. Kamu bisa lari boleh, cari makan di mana-mana boleh, yang ternakmu silakan. Dan kemudian Allah ciptakan langit sebagai atapnya. Dan Allah juga dari atap itu langit turunkan hujan buat kamu. Dan dari hujan itu tumbuh buah-buahan yuk buat kamu sebagai apa? Rizki untuk kamu semua. Kata Allah, nek kamu tahu itu semua dan kamu yakin itu semua, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah kamu sembah selain Allah. Orang usah dadak nyembah ringin, orang usah dadak golek pangsit ning tempat-tempat keramat, orang usah dadak kancan karo setan, demit, jin, iblis, orang perlu. Cukup kamu berkumpul di rumah di antara rumah Allah, sujud rukuk menghadap kiblat, tundukkan kepala kepada Allah, berdoa minta kepada Allah. Soal kamu boleh tahu ngarep 5 tahun kas, itu urusan Allah bukan kamu. Yang penting kamu minta dan terus minta dan yakin kalau permintaan kamu akan dikabulkan. Itu orang Islam. Jangan kayak sebagian orang yang ngaku Islam kemudian jaluk pisang pindo ora sabar mlayu nang dukun, pisang pindo ora sabar mlayu ning tukang ramal, pisang pindo ora sabar mlayu ning paranormal dan seterusnya. Jangan. Tetap bersabar kepada apa yang Allah berikan, karena Allah itu Al-Hakim, punya hikmah atas proses terkabulnya sebuah doa. Qanifidina azali Allah wa iyyakum. Dan Allah juga menyatakan bahwasanya Allah itu tidak butuh pada siapapun. Terakhir ini Allah mengatakan, dengarkan, Allah berfirman pada hadis qudsi, ya ibadi, hei hambaku kabeh, kowe kabeh, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, nek manusia pertama kalian sampai nanti yang terakhir, sak jin-jinnya yang pertama sampai yang terakhir, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin, kalian semua model hatinya sama seperti hati orang yang paling bertakwa. Dalam hal ini, ya, misal kita contohkan Nabi Muhammad SAW, hatimu podo kabeh kaya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hatimu yang sehebat itu, setakwa itu, tidak akan menambah kekuasaan aku sedikit pun. Sebaliknya Allah mengatakan lagi, ya ibadi wahai hambaku semuanya, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau kalian semua yang pertama sampai terakhir,
Wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya semuanya kanu ala afjari, ini fajar, ini afjari kolbin wahidin. Semua kalian manusia pertama sampai terakhir sak jin-jinnya hatinya sama, yaitu seperti apa? Seperti orang yang paling busuk hatinya. Afjar itu yang paling berdosa. Misal siapa, kita nyontohkan Fir'aun atau Abu Jahal, semua kayak Abu Jahal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qasada lika min mulki syai'an." Enggak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Sehingga apa yang kita harus pahami? Gampangnya gini loh. Kowe sholat atau enggak sholat gak ngefek sama Allah. Sehingga nek kondisinya gitu, kira-kira sebaiknya kita sholat atau enggak? Sholat. Lalu kamu sholat atau enggak itu enggak ngefek. Berarti kan saya butuh itu kita, bukan Allah. Jangan terus dipikir, aku nek enggak sholat, aku nek Allah kekurangan kekuasaan. Udah, enggak ngefek dulu. Allah tetap mulia di tempatnya. Makanya tadi saya bilang, orang dulu sudah pernah datang dan sudah enggak ada. Orang sekarang kamu ada dan akan enggak ada. Orang yang akan datang dan nanti juga enggak ada. Maka pilihannya, kalau mereka yang dulu enggak ada, cara milih maka itu akan masuk di neraka. Cara milih Tuhan, cara milih nyembah. Maka sekarang nek kamu enggak benar yang milih, enggak benar yang jalan hidup, nanti kamu akan ketemu dengan tempat yang enggak benar itu. Ibaratnya naik kereta wis dijadwal, mangkate jam 8 jenenge kereta senja utama misal atau argo lalu. Nah, wis dijadwal, tiba-tiba kowe telat. Mangkate jam 8 atau setengah 9, kira-kira dinteni apa ditinggal? Tinggal. Makanya gerbong itu akan terus jalan. Nah, di situ kamu tinggal milih melu apa ora gitu loh. Nek kamu melu, ya ayo nang surga. Nek ora melu, ya wis tinggal ning neraka. Makanya ini akidah. Jangan sampai kita gagal paham terus akhirnya sholat malas-malasan atau kemaki, tak sholat biar Allah menjadi tambah hebat. Enggak, kamu enggak butuh sama kamu. Enggak, kita yang butuh sama Allah gitu. Nah makanya ya Allah mengakhiri firman-Nya pada hadis ini, hadis qudsi terakhir Allah mengatakan, ya ibadi wahai hambaku semua, lau anna awalakum wa akhirakum, orang pertama kamu sampai terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, kalian semua berdiri di tanah yang lapang yang sama, fasa'aluni, dan kamu semua minta kepadaku bareng-bareng. Jalukane macam-macam to, iki jaluk kabeh jaluk bareng. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka semua yang minta tak kasih sesuai permintaannya. Nyopo jaluk kita kabeh. Kata Allah, "Mana qasada mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra." Maka tidak akan berkurang yang tak miliki kecuali kayak ini bayangno jarum ya. Allah mengatakan di situ kayak jarum yang dicelupkan di lautan. Nah, ketut mung setetes to. Jadi momopun wong sak donya, sak setan-setane sak jine kabeh jaluk tak kei kabeh. Kuwi kelonge yo mung sak iki. Ning nek iki kan pembandingnya banyu sak gelas. Allah menyebut pembandingnya adalah lautan. Jadi nek segoro gede banget, aku nggawa jarum, khususnya mbak-mbak sing pakai peniti itu celupno alakan. Maka ketika Allah mau memberi semua kita yang minta, termasuk jin-jin yang berdoa, maka berkurangnya ya bung tetes itu. Makanya ketika Allah sedemikian kaya, sedemikian hebat, sedemikian mahal segala-galanya, kok kita nggak mau menyembah Allah, nggak mau kenal Allah, terus kita mau kemana? Pertanyaan besar buat kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di perkenalan kepada atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pemulih. Iya, tanya lah, apa-apa. Sikap yang siapa? Si B, yang dikirani. Nah, yang dikirani nggak usah diperdulikan. Jadi gini, Mbak Mas, kamu itu sedang hidup di dunia di mana manusia itu punya otaknya, kepalanya sendiri-sendiri, dan mereka ketika melihat kamu punya pendapatnya masing-masing, maka orang yang terbaik adalah yang fokus pada tujuannya.
proses kamu itu akan banyak orang komentar. Inilah, inilah, kudu ini, kudu ini. Nah semua itu, komentar-komentar itu gak perlu mbok pedulikan, apalagi kalau gak penting gitu. Apalagi nek mau aku diireni kae, aku di mereni kae, aku usah gagas. Karena ketika kamu menggagas, memperhatikan, menyibukkan dirimu dengan kalimat orang-orang tertentu, di situ kamu sudah buang waktu, buang umurmu, menghentikan sebagian langkahmu menuju kemajuan. Akhirnya bisa jadi sebagian orang kok kayak mikir omongan wong liya, bukannya dia maju malah mundur, malah balik badan, putar kanan, putar kiri, mumet gitu kan. Makanya seorang muslim harus fokus pada tujuannya. Artinya kalau kamu mau maju aja. S1 rampung, S2 aja. Nanti yang langsung komentar, wedok sekolah dulu ngopok ben iso dhuwur timbang kowe. Terus pokoknya bismillah, pokoknya selama itu baik. Jenengan sudah tanya ke orang tua ridho, mau jenengan duwe suami, tanya suami udah ACC, terus lanjut ora usah digagas omongan tanggane. Tanggo ben ngomong yang dia lambe kok ya, gitu ya. Jadi jangan buang-buang hidupmu untuk gagas omongan yang gak penting. Oke, silakan. Ibu. Ya. Ya udah. Nah gitu. Nabi pernah mengatakan ada seorang wanita masuk surga karena anjing, ada seorang wanita masuk neraka karena kucing. Nah karena anjing, kenapa? Ketika dia kehausan mau nyari minum, dapat minum mau diminum, ada anjing yang lebih haus. Diserahkanlah minumnya ini kepada si anjing, dia pun mati kehausan. Allah mengampuni dosa wanita ini, dimasukkan surga. Nah yang kucing, seorang wanita ini memelihara kucing dilebokke ku kandang. Ning kandang gak dipakani, mati, gak dikei ngombe, gak dikei pakan, mati. Maka itu menyebabkan dia ke neraka. Sehingga Allah benar memelihara semua makhluk, tapi nek makhluknya mbok penjoro dalam kandang, apakah kucing, burung, ayam, maka berarti kewajiban memelihara itu sudah berpindah dari Allah kepada kita. Walaupun kita sing makani, hakikatnya sing tinggu makani itu tetap berasal dari Allah. Rezekinya itu tetap dari Allah. Berasnya itu kan sing nandur Pak Tani soal nandur perlu dikai udan kalau Gusti Allah. Nek garing nglungkoh kan lemah atos kae ora mungkin iso ditanduri. Nah, jadi disitulah kemudian Allah tetap memelihara makhluknya. Cuman karena makhluknya ini mbok kerangkeng, mbok kurung, mbok kandang, maka kewajiban makan itu berpindah dari kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ini, aku mau kan cerita soal cecak sing ora kali rendah, cecake mbok adahi botol, yo kowe sing mateni berarti gitu. Tapi nek mbok culke, makanya Nabi kan mengatakan tentang wanita yang masuk neraka karena kucing itu, Nabi mengatakan seandainya dia lepas, maka dia bisa mencari min khosasil ard, binatang-binatang kecil yang ada di tanah, mungkin jangkrik, mungkin walang, mungkin cacing, dimakan sama dia gak mati. Tapi mergo gak mbok culke, mbok kandang, ya akhirnya yang terjadi mati, ya kamu tanggung jawab. Makanya ada sebagian orang tuh kurang gawean ini piye? Jadi dia ingin manuk, pokoknya wong ini gampang nesu. Pas dibayar didelok sik manuke ngoceh. Begitu jenenge manuk kan ngerti dhewe to ning kandang kae nek dipindah dari rumah yang punya pertama ke rumah kedua kan sok-sok ning dalan goyang-goyang terus ning suasana rumah yang kedua kan sok-sok ya urung cocok gitu kan. Akhirnya kan malas ngoceh to. Ya to. Berarti ra iki. Kayane dolanan manuk apa dolanan apa? Bebek. Nah, kuwi ana wong nek kuwi ra gelem muni, diresoni manuke, carane piye gak dipakani. Alasane apa? Aku makani kuwi ra muni, mending ra tak pakani ngono. Wong kurang gawean kuwi ya ora cetha. Makane nggih ketika itu kamu kandang manuk kah, ayam kah, kucing kah, ikan kah,
ya kamu wajib ngasih makan sapi mbok kelok, ya, wajib ngasih makan. Karena nek kowe ngadoh sapi rasa mbok kelok culke wae ben mangan dhewe. Seneni wong. Oke, lanjutnya monggo sana dulu pojok. Ada berapa? Gak hafal ya. Jadi kalau yang itu saya tidak mempelajari. Ya. Yang saya pelajari Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama al-husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah menggunakan nama-nama asmaul husna. Lah yang saya pelajari itu. Nah kalau yang sifat-sifat itu saya nggak mempelajari. Dan nanti ada sifat-sifat yang bisa kita imani ketika itu ada dalilnya. Contoh, misal innallaha hayyun karim. Allah itu maha mulia dan maha pemalu. Yastahyi lil abdi idza rafa'a yadahu. Allah itu malu kalau ada seorang hamba yang angkat tangannya dalam berdoa kok enggak dikabulkan sebelum ditarik tangannya. Allah itu malu, makanya Allah akan kabulkan. Nah, di situ berarti Allah punya sifat malu. Jadi cara memahami nanti ada Bapak. Jadi cara memahami nama dan sifat-sifat Allah itu mudah. Mudahnya gimana? Ketemu dalil ya udah kita imani. Itu. Termasuk tadi Allah menyebutkan wa yaqqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu. Berarti Allah itu punya wajah. Nah, nek kok wajahe kaya ngopo? Kata Imam Malik ya, bahwasanya al-istiwa'u maklumun. Istiwa itu udah jelas, berarti wajah itu udah jelas. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana istiwanya, bagaimana wajah Allah itu enggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana wajah Allah itu sebuah kesalahan. Jadi dalam konteks kita kepada Allah, Allah menyebut Allah punya wajah, ya kita imani Allah punya wajah. Tapi tidak perlu kita hayalkan wajahnya seperti apa, dan tidak perlu kita tanyakan bagaimana wajah Allah. Kita cukup imani Allah punya wajah. Nah tapi aku pengen ketemu. Nah nanti di dalam hadis disebutkan orang-orang yang masuk surga setelah dimasukkan di dalam surga dan mendapat kenikmatan surga dengan berbagai macam kenikmatannya, mereka kemudian dikumpulkan di padang yang luas, kemudian disikaplah takbir. Allah kemudian ada di belakang takbir itu. Di situ kamu akan melihat Allah. Makanya nek pengen ketemu karo Gusti Allah ora saiki wayahe sok mben. Syaratnya kok mlebu surga dhisik gitu. Oke. Oh, Fajar. Di perempuan ini, Fajar. Roh hewan ndai. Roh toh, kemudian roh toh. Oke. Terus pertanyaanmu apa? Lu tak lulus ke pertanyaanmu. Di spesial ke? Oke, udah cukup. Masuk surga? Enggak. Jadi gini, hewan ya, ketika sudah mati ya sudah sebenarnya. Nah nanti yang dibangkitkan hewan-hewan yang pernah berkonflik. Nah, pitik siji kalau pitik siji ini pernah padu, itu nanti yang dibangkitkan. Dalam hadis 2 kambing yang pernah tanduk-tandukan dibangkitkan. Nah kambing yang pernah nyeruduk ini akan diseruduk balik sama kambing yang pernah diseruduk. Paham? Nah begitu sudah selesai pembalasannya, keadilan sudah tegak, maka Allah merubah dus ini dengan menjadi debu. Jadi bukan rohnya diciptakan ulang terus digaproke bales gitu loh. Nah begitu rampung dan kayak debu. Orang kafir melihat, mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba, duh sekiranya aku koyo ngono dadi lemah gitu loh. Karena ketika dia gak jadi lemah, terbayang siksa yang gak akan berhenti selama-lamanya. Makanya dia ngarep-ngarep koyo kuwi. Jadi bukan rohnya, binatangnya. Oke? Nah, pertanyaanmu tadi lagi, binatang kurban masuk surga? Enggak, gitu kan. Nah, apa yang kemudian didapatkan oleh orang yang beriman, bahwasanya bulunya, darahnya, tanduknya itu akan jadi saksi. Jadi saksi itu piye maksudnya? Nah, kalau pernah korban ganjaranmu sejumlah bulunya. Jadi nek soal kemudian berdusir dibangkitkan terus menyaksikan aku
aku dulu dikorbankan karo Fajar, saya belum ketemu dalile. Nah, artinya nek ada dalile, kamu tunjukkan saya dapat ilmu baru dari kamu atau lewat kamu, gitu ya. Tapi nek yang saya tahu, ya pahalanya. Nah, gitu. Oke, monggo Mbak. Oke, udah. Oke, siap. Itu pertanyaan fundamental loh. Kamu harus tahu, jangan sampai salah loh. Apakah orang selain orang Islam, non Muslim itu tidak bisa masuk surga? Nah, jawabannya harus pakai ayat. 1, inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima Allah cuma Islam. 2, wa may yattakhidh ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah apapun dari dirinya dan dia menjadi orang yang merugi. 3, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Amal orang-orang non muslim itu akan ditampakkan dan akan dijadikan debu-debu yang berterbangan, berarti orang ganggu. Kemudian Allah tegaskan lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya dan dia sejelek-jelek makhluk. Kemudian banyak ayat-ayat yang serupa. Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidak mendengar umat manusia saat itu sudah datang dari kalangan Yahudinya, min Yahudiyin wala Nasraniyin, dan orang Nasraninya kok walam yu'minu bima ursiltu bihi, kok enggak mau beriman, illa kana wa huwa min ashabin nar, nanti pasti menjadi penghuni neraka. Banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang seperti itu. Makanya ya, orang muslim harus mengimani bahwasanya ya surga itu hari ini hanya wilayahnya atau haknya orang yang beriman kepada Allah, bukan kepada yang lain gitu. Dan nanti dalam bab pembatal keislaman seorang muslim bisa batal ketika ragu kalau orang non muslim itu akan masuk neraka. Jadi ragu mengatakan semua agama itu sama, hati-hati syahadatmu batal. Oke, ada lagi. Oke, sebelahnya. Kita orang beriman nggak pernah sholat di sekolahan, alasannya nggak khusyuk. Terus yang khusyuk nih di sholatnya. Lagi, kalau di musola sekolah nggak khusyuk, yang khusyuk dia sholat di mana? Di rumah. Oke, tadi pertanyaan nih, nek sholatnya zuhur mulai asar, terus dia sholat zuhur kapan? Nggak boleh. Nantinya dalam hal sholat Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kayak kamu melihat aku sholat. 1. Kemudian Allah berfirman bahwasanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu untuk orang beriman waktunya udah ada. Jadi kalau nggak nyontoh yang dicontohkan Nabi, nek dhuwur waktu dhuwur malah gawe umur dhewe dijamak dhewe, maka ini ya salah. Kalau udah salah ya nggak diterima juga sholatnya. Maka yang tadi dikatakan aku nek sholat di musola sekolah nggak khusyuk, itu sebenarnya perkataan syaitan, bukan bisikan syaitan, bukan dari dirinya sendiri. Itu syaitan yang kayak gitu. Sama halnya ada orang yang aku mau sholat dan ngopo, mau nek sholat nggak dilok sok alim terus, nek kue ra sholat terus berarti kue sok apa berarti? So imut kayak jadi itulah syaitan ya. Jadi jangan sampai kamu membenarkan itu, kamu harus melawan gitu. Jadi namanya sholat itu waktunya udah tertentu. Jadi tidak bisa kemudian rumah wae, namun kemudian rumah entek dijamak lah, makanya safar atau jamak. Dan itu juga pertanyaan berikutnya. Nonton ya? Oke, yang lain. Oke, mana? Kurang puas sudah ya dalam dia.
Yaitu ukuran gawean. Karena dia mereka itu menganggap keislaman orang itu hanya sah kalau berbaikat pada imamnya. Dalilnya apa? Mereka berpendapat la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kalau nggak berjamaah. Wala jamaah illa bil imarah. Jamaah nggak sah kalau nggak ada kepemimpinan. Wala imarah illa bil imamah. Nggak ada kepemimpinan kalau nggak ada imamnya. Wala imamata illa bil bai'ah. Imam nggak sah kalau nggak berbaiat. Akhirnya Islam kita itu dianggap nggak sah kalau nggak berbaiat sama mereka. Padahal wong sak dunya kuwi sing kenal mereka ya mung mereka gitu loh. Jadi nek ning Arab sana kumpul wong Afrika wong ndi ora enek sing nganggo LDI ra enek. Jadi yo mung ning Indonesia pusate yo ning Kediri, oke dhewe ning Bulu iki. Jite maksudku itu. Nah, kenapa dia sholat lagi? Karena menganggap gak sah sholat dengan kita. Padahal kita itu saudara kaum muslimin, harusnya nggak boleh kayak gitu. Makanya itu ukuran gawean. Terserah dia seneng kesel gitu ya, kok pilihannya dia. Jadi sholat pertamanya sebenarnya udah sah, nggak perlu dia sholat lagi sendirian berdua, sendirian tadi yang kedua nggak perlu, itu buang-buang waktu gitu. Oke, yang lain, oke mbak. Oh ini ada depan ini masih sih ya. Ngatunya tendek banget ini ada ketok. Iya. Syirik kecil, baik. Yang menyebabkan orang itu kekal di neraka itu syirik besar, syirik kecil tidak. Nah, menyimpan syirik kecil, pertanyaannya menyimpan syirik kecil ini apa? Oke. Oh, menyimpan syirik kecil riya. Oke. Riya itu nanti akan membatalkan amal yang dia riyakan. Jadi enggak membatalkan semua, tapi nek syirik besar membatalkan semua. Nah, Allah mengatakan tentang syirik besar, lain asrokta layah batonna amaluka wala takunanna minal khosirin. Nek kamu berbuat syirik besar, semua amalmu tak hapus. Salatmu ora kanggo, posomu ora kanggo, kurbanmu ora kanggo, hajimu ora kanggo kabeh. Syirik besar. Syirik besar itu sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian menjadi dukun, kemudian melakukan hal-hal yang masuk dalam wilayah syirik besar tentunya. Dan syirik kecil kayak riya itu hanya membatalkan pahala yang diriyakan. Misal sholat kamu setahun, dari setahun itu ada 375 hari yang kamu melakukan riya, yaitu tok sing batal gitu. Jadi gak semua sholat enggak. Puasamu setiap tahun 30 hari, dari 30 hari kamu riya 2 kali, ya udah 2 kali itu batal pahalanya gitu. Sedekah kamu setiap hari, dari setiap hari itu kamu riyakan 300 kali, ya 300 kali itu batal. Jadi tidak semua pahalanya yang batal. Oke, moga Mbak. Apa? Kamu lihat TikTok? Oh. Diterima enggak? Hewan kurbannya apa? Hewan kurbannya apa sih dituku? Sapi. Orang dua beli sapi, diterima enggak? Diterima. Nah, mereka pacaran dosa-dosa, tapi tidak menyebabkan kurbannya tidak sah. Kurbannya tetap sah. Nek sapi, nek kambing, orangnya satu aja, jangan dua. Jadi nek kambing berdua patungan, ya kurang tepat. Yang tepat gimana? Orang kedua kasih duit ke orang pertama. Nyoh, gandeng pacarmu, nyoh kita kayak duit tuh wedhus beliau kowe ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu kurbannya bukan pacarannya ya. Cokleru pacarannya dosa, tapi tidak membatalkan pahala kurbannya. Oke? Ada lagi? Oh, gimana Mbak? Ya, jadi di dalam Islam itu nikmat itu ada dua. Kalau itu hadir ketika kamu taat ibadah, berarti itu
ngaji untuk panganan ini, wah itu nikmat paling sedap. Makanya dari kurban itu saya selalu katakan di mana-mana, makanan paling enak di muka bumi senajan sosok kurang uyah, pokoknya uyah itu pas kurban, atau dipangan di masjid bareng-bareng karo kaum muslimin. Kue kurang uyah itu insya Allah makanan paling enak karena kamu menyaksikan itu disembelih dengan nama Allah di hari terbaik, di bulan terbaik dan seterusnya. Maka dalam hal ketika kita rajin ibadah dapat rezeki, maka itu rezeki yang terbaik. Apalagi dapatnya rezeki ini sholat meneh gitu kan. Kalau di bojo jenenge rezeki atau sholat lah. Itu rezeki jenenge kon ganti wae kino. Nah, maka ketika sebaliknya kita kok bermaksiat dapat nikmat, nah itu yang disebut istidraj. Allah menyebutnya sebagai sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hati-hati loh, tak kayak istidraj dari jalan yang kamu nggak sangka, nggak sadar, nggak tahu. Maksudnya gimana istidraj itu? Ketika kita bermaksiat kok dikasih rezeki kan soal ya, ada orang tukang main sugih, ada orang tukang pendem sugih gitu kan. Nah itu Allah berarti menghendaki kehancuran dia. Allah nggak pengen dia itu kembali ke jalan yang benar. Maka alarmmu harus bunyi ketika kemudian aku di males sholat tapi kok rezeki tekora, apa orang duga-duga, orang mandek-mandek, panganan podo moro, mungkin. Nek ngono kuwi kamu harus introspeksi, bahaya. Tapi kalau kamu rajin sholat, rajin zikir, wirid, kemudian kau dapat kiriman dari tetangga, dari saudara, tiba-tiba orang yang mungkin udah nggak ketemu bertahun-tahun nelfon, tak transfer mas duit 500 miliar, alhamdulillah, nah itu nikmatnya kayak gitu, betul ya? Jadi harus kita punya alarm. Termasuk ketika kita kena musibah, kita harus tahu ini musibah, adab atau cobaan. Nah, cara kamu gimana? Dengan ibadahmu. Nek kamu ibadah rajin, atau ninggal sholat, bakti kalau orang tua, kok kecelakaan, itu hakul yakin itu cobaan untuk menghapus dosamu atau meninggikan derajatmu. Tapi nek kowe tukang maksiat, gitu kan, kok kecelakaan terus, gitu kan, sikile ceklek rong mari, terus esok bulune ceklek, gitu kan. Nah, makanya itu yang terjadi, berarti itu bisa jadi adab Allah. Udune ya leren, mulai mendem nabrak bok, karena itu ngomong gitu. Bisa tangi mulai mari, sesuk nabrak kuburan, gitu kan. Sesuknya cemplungnya dulu kuburan, gitu. Nah orang-orang kayak gitu kalau nggak berhenti ketika sudah diperingatkan Allah, benar-benar dia akan mengakhiri hidup dengan suul khotimah. Makanya hati-hati ya. Dan kamu harus tahu mana itu cobaan, mana ini musibah, mana ini adab. Ada lagi? Gak ada. Oke, sana itu biru. Ya kamu ketiduran. Lagur. Ya lanjut aja. Ketiduran lo ya, bukan menyengaja tidur lo. Bedakan lo. Nanti ada orang itu ya, wayah subuh adzan, orang ndang sholat, mergone cek nonton bal. Nanti rampung jam 6 lagi meh sholat. Nah itu waktunya sudah keluar. Dalam beberapa kitab fikih itu sudah nggak boleh sholat karena dia menyengaja keluar waktunya. Ya, tapi nek ketiduran nggak apa-apa. Garap tugas nanti jam 3, wah rakwat ngangkat sirah, blek dan ning dhuwur meja ya. Tangi jam 7 begitu tangi langsung sholat subuh. Ada lagi? Oh, sini. Ya diikhlaskan aja udah nggak mau. Makanya di dalam Islam itu Nabi itu diingatkan oleh Allah, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu itu mendakwahi, menyampaikan. Soal hidayah Allah yang punya kuasa. Makanya pamannya yang tadi tak tanyakan paman Nabi itu siapa, jawabannya Abu Thalib, itu sampai meninggal Nabi ajak masuk Islam nggak mau. Jadi Nabi pun nggak bisa memberikan hidayah buat pamannya. Ketika Nabi pun nggak bisa, kita juga nggak bisa kepada tante kita. Ya harus dimaklumi hidayah itu di tangan Allah. Makanya kita meyakini
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Nah kalau pertanyaan kamu, saya harus gimana? Doakan tantemu jangan berhenti. Doa apa? Supaya dia dapat hidayah. Kok nanti tantemu itu meninggal di atas kekafiran, maka kamu sudah nggak boleh mendoakan ampunan untuk dia. Nah gitu ya. Jadi urutannya kayak gitu. Selama beliau masih hidup, jangan berhenti mendakwai, jangan berhenti mendoakan. Tapi kok beliau sudah nggak hidup dan milih jalur tadi itu, ya sudah ikhlaskan urusan dia di kuburannya bersama dengan semua amalnya, selesai. Monggo Mas Rizky, hanya mau tak sebut tapi orang ngacung-ngacung yasinan, doanya mau sampai ke mayit. Mendoakan orang mati doanya sampai ke mayit. Mendoakan orang mati dosa. Ya, rezeki ya Allah, rezeki mangkateni ngono. Ya dosa nek ngono, senenge mikir sing ora-ora. Mendoakan orang mati berarti wong mati ditungake. Bingung kok jelasnya. Nek terus kalau ngamar nek wong terus piye lho, gak depen. Apa sampai ke mayit? Ya. Jadi ada khilaf ulama. Tapi ya khilaf ulamanya apa? Bacaan Quran itu sampai enggak ke mayit itu ada khilaf ulama. Tapi soal yasinannya gampangnya gini loh. Agama Islam itu udah komplit. Allah menyebutnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Islam itu udah komplit. Udah pakai komplit. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu dalam Islam terkait ritual, maka kata Nabi, man amila amalan fa laysa lahu amruna fa huwa raddun. Nek ngamal gak enek dasare hati-hati ora kanggo. Nah, sehingga nek kamu mau melakukan apa yang mbok tanyakan, nah tanyakan kepada yang ngajak, "Duduh aku dalile, nek enek mangkat, nek enek ora sah." Gitu. Dah, sesimpel itu Islam wis tenang. Jadi mau nek sing ngajak apa gitu kan, terus tekoki kita saya apa? Enek aku mangkat, enek aku tak ngomong baik. Nanti ada yang ngajak kita harus ini itu ruatan lah segala macam. Teko, konek tanggal 7 Suro dijak ning Gunung Lawu, Semedi, teko. Kita ini apa yo? Nenek aku mangkat tenang. Tapi nek aku tak ngomong baik dulu. Ya, Islam itu kayak gitu Bapak. Oke, ada lagi? Oke Mbak, apa Mbak? Oke. Saudara ini saudara kandungmu. Terus. Ya sebaiknya ya yang Islam mengusahakan dia Islam. Makanya toh Mbak Mas, dinamika kayak gitu itu banyak. Makanya kalau bisa usahakan semaksimal mungkin ya toh. Kamu tuh nyari pasangan tuh yang seagama. Jangan sing seagama lho sok-sok rame, omongane beda agama, itu mesti enak wae gesekane. Ya, makanya carilah yang seagama, yang sepaket. Sepaket iki piye? Sing wis salat dadi rasane jadi salat, sing wis kudungan dadi rasane kok kudung. Sing lanang bareng nek nikahi wong sing non muslim, engko dadak goleki duit go sunat gitu lho. Yang online boleh tanya, boleh silakan tulis saja pertanyaannya nanti saya jawab. Gitu ya. Jadi nek nikah sama orang Islam Mbak, rasa ada nyepake nggo sunat. Wong teman saya dulu itu pernah nikah mualaf, nikah sama mualafnya belum sunat. Ate kok ini nyunatnya bojomu bayar piro? 2 juta. Nyunatnya wong gerang. Jadi nyari itu yang sepaket aja ya. Jadi tidak usah rame-rame. Ada lagi? Gak ada? Yang ada kita tutup dengan doa. Gimana yang online? Belum nanya, gak apa-apa. Kita tutup dengan doa. Mari kita azan ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya kita malam hari ini berkenalan dengan Rabb kita azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala, yang mana harapannya tak kenal maka ta'aruf ya. Karena kamu gak kenal maka berkenalan. Nah, sudah kita kenalkan. Begitu kamu sudah kenal, harapannya kamu makin cinta
yang ditanyakan rasa gagas komentari wong liya. Kowe pengajian sok alim pengen dadi ustaz-ustazah, jawab bae amin, dah selesai. Ora usah mbok gagas, ora usah mbok ngomongi omongane wong. Sing penting hidupmu, tanggung jawabmu, mulutmu harimaumu. Nah, maka jadilah kamu pada dirimu sendiri yang memang kamu sudah punya planning, kamu cita-citakan, penuhi, usahakan semua cita-citamu yang sudah kamu gantungkan di langit-langit sana. Nek nanti meleset kan jatuhnya di antara bintang-bintang, kan ngono. Makanya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan berubah menjadi anak yang lebih baik. Salah satu bentuknya menambah ilmu di dunia dan juga menambah ilmu di akhirat. Ya, ilmu di dunia, yo kowe iso kuliah, sekolah, kursus, pelatihan, sinau karo ahline silakan. Ilmu di akhirat kamu gak boleh tinggalkan sholat, gak boleh tinggalkan majelis ilmu. Pokoknya tetap istiqomah, walaupun mungkin teman mainmu gak datang gak apa-apa. Gak usah mengkaitkan daerah teko aku tak ora makan kantor dewi, karena nanti di akhirat kita tanggung jawab dewi. Lebih baik kamu ngerti sekarang daripada hari ini kamu gak ngerti, nanti kamu dimintai tanggung jawab, itu nanti musibah. Al-afu minkum, kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin. Wa akhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Wa ja'alna minal muwahhidin sholihin ya rahmanir rahim. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu